Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya akan memberikan stimulasi tentang perkembangan karakter pada anak kecil ini menggunakan strategi menceritakan biografi para tokoh. Baiklah, simak baik-baik ya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tokoh besar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie merupakan tokoh besar di Indonesia yang wajib anak-anak ketahui dan kenali. Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie bisa membuat kalian termotivasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi untuk negara. Seperti yang telah diketahui, B.J. Habibie merupakan seseorang yang memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi sejak usia muda. Tidak heran, ia mendapat berbagai pencapaian yang sangat menakjubkan sepanjang hidupnya. Kemudian, hal apa saja sih yang dapat diteladani dari Bapak B.J. Habibie? Nah, yang pertama yaitu mencintai tanah air. Habibie memang dikenal dengan kepintarannya. Tak hayal kejeniusan itu disukai oleh negara Jerman. Hingga pada akhirnya beliau menjadi Vice President di tempat ia bekerja, yaitu MBB. Nah, yang patut kamu teladani adalah kecintaannya terhadap tanah air, di mana meski dirinya bekerja di Jerman, ia tak ragu atau pikir-pikir lagi ketika diminta untuk pulang ke Indonesia. Bahkan, ia tak ragu juga memajukan bangsanya dengan pengetahuan di bidang teknologi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jujur, berani, dan profesional. Presiden kita ketiga ini yang paling berani memberantas KKN, yaitu korupsi, dan nepotisme, yang memang pada zaman Orde Baru lagi merajalelanya. Salah satu pelakunya adalah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Padahal fakta Soeharto adalah seorang yang dekat dengan beliau, namun ia tak menang itu sebab kejujuran dan keberanian serta profesionalitasnya yang dijunjung tinggi. Nah, patut kalian tiru banget ini anak-anak. Yang ketiga yaitu visioner dan fokus. Visioner adalah pemikiran tentang apa yang menjadi tujuan ke depan atau masa depan. Ini memang sangat melekat dalam diri B.J. Habibie. Ini nggak boleh ketinggalan, anak-anak harus petik sebagai inspirasi dalam kehidupan kalian. Dengan pandangan visioner itu tadi dan fokus pada bidang teknologi, B.J. Habibie lebih memilih untuk mengembangkan dan membangun teknologi yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu disiplin. Untuk diketahui, Habibie bisa menghabiskan waktu 7,5 jam dalam sehari untuk membaca dan menulis. Kita sama manusia tentu memiliki waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Nah, daripada kalian menghabiskan waktu yang sia-sia, kan lebih baik anak ikuti apa saja yang dilakukan B.J. Habibie. Nah, yang terakhir nih, Bapak B.J. Habibie memiliki tekad yang bulat. Sejak kecil, suami dari Ainun Habibie ini sudah menunjukkan ketertarikannya amat sangat kuat pada pesawat. Dari ketertarikannya tersebut menjadi sebuah kecintaan yang harus diperjuangkan. Beliau kuliah di ITB dan mengambil jurusan teknik mesin, lalu kemudian meneruskan kuliahnya di Jerman hingga S3 dengan biaya dari orang tua. Nah, buat anak-anak tekadnya perlu ditiru ya, bukan ambisius, tapi memang tekad dibalut dengan kecintaan akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan tercapai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan tokoh kedua yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang sekaligus pelopor kemajuan kaum wanita di Indonesia. Berkat pemikiran dan usahanya, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia memiliki pendidikan dan hak yang sama dengan laki-laki. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayang, Jepara. Setiap tanggal 21 April di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Kartini. Nah, sama halnya seperti Bapak B.J. Habibie tadi, Ibu Raden Ajeng Kartini memiliki hal-hal yang kita dapat teladani, yaitu berani dan optimis. Raden Ajeng Kartini ditentang oleh masyarakat sekitar karena memiliki pandangan yang berbeda, karena ingin memperjuangkan martabat perempuan. Kartini dengan berani mendobrak aturan-aturan yang ada. Kartini menganggap bahwa perempuan harus keluar rumah dan mengejar cita-citanya, tidak hanya dalam rumah, apalagi hanya mengurus rumah tangga. Yang kedua yaitu
mandiri. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai perempuan yang mandiri. Kartini selalu mencari cara agar pemikirannya ia tersampaikan kepada masyarakat. Meski tidak sekolah tinggi, Kartini selalu belajar dengan usahanya sendiri. Bahkan dirinya terkenal gemar menulis surat kepada sahabat penanya. Yang ketiga yaitu sederhana. Raden Ajeng Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya merupakan Bupati Jepara. Meski berasal dari keluarga yang terpandang, Kartini tetap hidup sederhana dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat yaitu berwawasan luas. Dari kegiatan menulis surat, wawasan Kartini semakin luas. Dirinya semakin berpikir bahwa perempuan yang harus memiliki hak sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, bekerja, dan berpendapat. Nah, yang terakhir nih, yaitu inspiratif. Semua yang dilakukan Raden Ajeng Kartini menunjukkan keikhlasan dan sungguh-sungguh. Dengan perjuangan dan sikapnya, kini sosok Raden Ajeng Kartini menjadi seseorang yang inspiratif bagi Indonesia maupun negara lain. Pandangan-pandangan yang diberikan Kartini serta semangat perjuangannya mampu membangunkan generasi muda untuk turut semangat dan kreatif demi bangsa dan negara. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk anak-anak, teruslah semangat belajar ya, agar kalian menggapai cita-cita tinggi langit. Nah, terus contohlah dan ambillah nilai-nilai positif dari kedua tokoh yang saya ceritakan tadi. Sampai berjumpa, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.